Indonesia ini memiliki trajektori yang sama seperti Sri Lanka. Punya banyak pengeluaran, dia berani berhutang karena untuk membiayai APBN dan segala macam bantuan ataupun pembangunan, tetapi dia melupakan yang namanya pendapatan. Ini berikutnya mengenai waspada resesi Indonesia sudah dekat. Saya membaca ini ya Bang ya, membaca ada yang apa istilahnya menganggap bahwa bodoh kalau dianggap Indonesia akan seperti Sri Lanka, katanya begitu. Jadi tidak melihat bahwa itu adalah sebuah warning ya, agar Indonesia tidak melakukan hal yang sama sehingga dikhawatirkan mendapatkan risiko yang sama seperti yang terjadi, resesi yang terjadi di Sri Lanka. Ini kita bacakan sedikit dari JPNN ya. Berdasarkan survei Bloomberg terbaru, Indonesia masuk ke dalam peringkat 14 dari 15 negara di Asia yang kemungkinan mengalami resesi ekonomi. Maka dari itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan seluruh instrumen kebijakan akan digunakan baik kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, hingga regulasi lain, terutama regulasi dari korupsi. Nah, kami tidak akan terlena, kami tetap waspada, ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani. Nah ini memang kalau melihat staf ahli ya, apa yang disampaikan staf ahli bahwa ya baik-baik saja ya, kita itu tahan gitu ya, istilahnya tidak mungkin dan sebagainya. Ini kan hal yang tidak bisa dijamin begitu ya, apa sampai kapan tahannya gitu. Seperti yang tadi disampaikan bahwa ada surplus atau karena CPO dan batubara itu pun tidak akan pernah tahu sampai kapan begitu, sehingga Indonesia tentunya harus melakukan langkah-langkah lain untuk menghindari resesi seperti yang terjadi di Sri Lanka. Ini gimana Pak melihat ini Pak? Ya, pertama itu kan narasi yang dilakukan oleh pihak eksekutif ya. Mereka lah yang meramu kebijakan ekonomi, dan nggak fair dong kalau mereka yang menjamu, yang meramu kebijakan ekonomi, kemudian mereka juga yang mengklaim hasilnya. Fair nggak? Menurut saya nggak fair. Kan yang mengklaim hasil baik atau tidak kan harusnya yang internal. Kalau dia yang meramu, ya dia akan katakan apapun yang saya ramu selalu yang terbaik. Ya kan? Nah, saya ingin sampaikan begini. Tadi Bu Sri Mulyani mengatakan beberapa indikator yang mengatakan enggak lah, Sri Lanka yang jauh lah sama Indonesia, Indonesia jauh lebih aman, resiko kita hanya 3%, ya. Kita juga dinyatakan negara yang cukup kuat, ya kan? Itu kan single truth, half truth ya, separuh kebenaran gitu. Kenyataannya dalam ekonomi itu ya tidak ada yang bisa mengklaim dia 100% benar. Nah, yang saya ingin sampaikan di sini adalah saya kira kita perlu ya memberikan data-data yang sangat-sangat kredibel gitu ya. Pertama ya, Indonesia ini memiliki trajektori yang sama seperti Sri Lanka. Sri Lanka ini negara, dia punya banyak pengeluaran, dia berani berhutang karena untuk membiayai APBN dan segala macam bantuan ataupun pembangunan, tetapi dia melupakan yang namanya pendapatan atau pajaknya, penerimaan negara yang dia lupakan. Bahkan kesalahan fatal yang dilakukan oleh pemerintah Sri Lanka adalah dia memangkas pajak, rate pajak ya, yang tadinya 10% menjadi 8%. Dia pangkas penerimaan negaranya. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Indonesia for some extent itu juga melakukan hal yang sama. Ini datanya. Kelihatan nggak, Bro? Bahwa kita dalam some extent ya, kita melakukan trajektori yang sama. Maksud saya trajektori apa? Kita lihat tax ratio kita terhadap PDB. Ini turun terus. Kemampuan penerimaan kita itu terus turun dibandingkan PDB. Kita lihat ya,
mulai kita 2011 itu kita double digit, sampailah kemudian kita di tahun 2019 kita hanya single digit 9,7, terus jatuh hanya diperkirakan itu kalau outlook-nya itu sekitar 9%-an. Ya, 9%-an, 9,5%. Dan ini adalah tax ratio yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN. Negara ASEAN itu 13%, saya punya datanya ya. Ini saya sampaikan, ini data tahun sebentar. Mana dia? Saya tidak copy nih. Tapi saya melihatnya ada data Singapura itu 13% ya. Kemudian Malaysia itu masih lebih baik dibandingkan Indonesia. Negara-negara ASEAN yang lain itu tax ratio itu double digit, Breko. Artinya ini perlu kita waspadai. Kita perlu waspadai bagaimana tax ratio ini akan mempersempit ruang gerak kita untuk membayar hutang dan akhirnya menambah kerentanan kita sebagai negara gitu. Jadi kita rentan juga kalau kaitannya sama hutang. Sri Lanka itu jatuh krisis karena nggak bisa bayar hutang, kita juga melakukan trajektori yang sama. Ini kita lihat ya, data komparasi rasio pajak di berbagai negara ASEAN. Ya, Vietnam 18%, ya, Thailand kita lihat, ya, Filipina, Kamboja, Singapura, dan ini double digit. Nah di kita 11% 2017, sekarang udah menuju ke 9%, jadi terus turun. Nah, gimana kita mengatakan kita ini aman-aman saja, baik-baik saja? Orang penerimaan kita terus turun dibandingkan PDB, sementara di antara negara-negara ASEAN ini nggak ada tuh yang punya proyek infrastruktur yang gede seperti halnya kita. Tidak ada dari negara-negara ini yang ingin memindahkan ibu kotanya di tahun-tahun pasca COVID ini. Artinya kita siap untuk melakukan pengeluaran yang besar-besaran sementara penerimaan kita turun terus. Satu itu kerentanan pertama. Ya, saya ingin katakan juga kerentanan yang kedua bahwa penerimaan negara itu harusnya dikumpulkan dari produktivitas industrialisasinya, produktivitas para pabriknya, manufakturingnya. Nah, kita punya kerentanan yang menurut saya ini jarang dibicarakan oleh orang, yaitu apa? Kita ini sedang mengalami apa yang disebut dengan deindustrialisasi. Apa itu deindustrialisasi? Deindustrialisasi itu adalah di mana peran manufaktur terhadap PDB itu mengalami terus-menerus penurunan. Saya sampaikan datanya supaya kita nggak mengada-ngada ini. Nah, sejak tahun 2001 kita lihat ini. Ya, sumbernya BPS, bagaimana peran manufaktur terhadap PDB terus turun ya. 2001 kita 29%. Kalau kita bandingkan dengan zaman Orde Baru lebih kalah lah. Orde Baru itu bisa 40% kontribusi manufaktur terhadap PDB. Makanya kita disebut juga new macan Asia. Tapi kita lihat ini terus turun sampai ini 2014. Ya, kemudian 2016-nya juga ikut turun. Jadi peran manufaktur kita terhadap PDB ini turun. Artinya kita mengalami deindustrialisasi. Padahal kalau kita ingin menjadi negara yang kuat, tidak rentan, kita punya kemandirian, angka ini harusnya diperbesar. Angka dari peran manufaktur. Jadi kita punya dua kerentanan tuh ya. Satu tadi tax rasionya berantakan. Yang kedua adalah kontribusi manufakturnya terus turun. Ya ini kita nggak macam-macam. Kita ini pakai data yang dirilis oleh pemerintah juga. Ya. Nah, yang terakhir, saya kira saya nggak panjang-panjang. Saya di sini aja terakhir. Saya ingin sampaikan bahwa kita ini harus sangat ekstra waspada. Manakala Sri Lanka ini bisa terjadi sama Indonesia. Karena ini saya sampaikan datanya. Ini perbandingan antara debt burden ratio-nya Indonesia dengan debt burden ratio-nya Sri Lanka. Angka
beban hutang, rasio beban hutang itu adalah dilihat dari total hutang dibandingkan dengan pendapatan kemampuan bayarnya. Kemampuan bayar pemerintah itu dilihat dari ekspor dan primary income-nya. Ya, kita lihat di sini. Sama apa beda nggak tuh, Bro Eko, Bro Mustafa? Angkanya antara Sri Lanka sama Indonesia. Hampir sama kan, trajektorinya mirip tuh. Sekarang Sri Lanka itu debt service rasionya 36,7%. Sri Lanka lebih tinggi, 39,3%. Indonesia sedikit di bawahnya, hanya 3% aja selisihnya, 36,7%. Ini yang membuat kita harus waspada, Bro Eko. Artinya, kalau dilihat gini lah, kalau angka bilang PDB utang kita dibandingkan PDB masih 40%, lihat itu Sri Lanka udah di atas 100%, bahkan negara tetangga kita Malaysia udah di atas 100%, Singapura juga sama. Mereka tenang-tenang aja tuh. Jangan dilihat dari PDB. Angka debt dibandingkan PDB itu seringkali misleading. Kita juga punya debt publik utang publik dibandingkan PDB di tahun 97 itu masih aman. Tapi ternyata 97-98 kita terjadi. Kenapa? Karena dia tidak menghitung yang namanya debt service ratio. Debt service rasionya ini ternyata kemampuan bayar kita itu 36,7% saja. Jadi pendapatan kita ekspor servis itu ya itu makin gede kita gunakan pendapatan kita itu untuk bayar hutangnya gitu loh. Dan ini angkanya cukup mengerikan. 3/3 dari pendapatan ekspor itu bayar hutang lah. Pertanyaannya kalau ternyata politik pemerintah ingin tadi bilang tuh disiapkan 530 triliun untuk subsidi, berarti dia kan ngambil dari sini juga. Nah, sementara kalau katakanlah 70% dari penerimaan ekspor servis ini adalah digunakan untuk bansos, berarti tidak ada kesempatan untuk bayar hutang. Nah, disitulah krisis hutang akan terjadi. Nah, ini yang saya kira kita harus waspada, dan kalau seandainya kita tidak didengar oleh pemerintah, ya itu resiko mereka. Ya, kalau manakala terjadi betul-betul krisis, kita akan bilang I told you so. Udah bilang apa? Lu nggak percaya gitu. Nah, supaya lengkap. Lantas Pak Ahmad, Pak Matnur, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Nah, yang saya ingin katakan bahwa yang harus kita lakukan adalah pertama, kita harus hati-hati menempatkan prioritas pengeluaran anggaran. Kalau kita mau hati-hati dan kita confirm dengan kehati-hatian itu, kita harus batalkan semua proyek-proyek infrastruktur. Termasuk membatalkan IKN, membatalkan proyek-proyek yang tidak memberikan return kepada perekonomian. Satu itu. Yang kedua, kita jangan menyia-nyiakan APBN untuk hal-hal yang tidak berguna. Contoh, vaksin booster. Itu 11 triliun angkanya itu. Kita bisa menghemat kalau vaksin booster itu kemudian dialihkan untuk memberikan subsidi yang lain. Jadi kita punya tambahan 11 triliun, ya mohon maaf, 11 triliun untuk tambahan vaksin booster. Ya buat apa vaksin booster itu digunakan uang negara? Kok kenyataannya herd immunity itu sudah terjadi, sudah terbentuk. Jadi tidak menambah efek lagi kalau itu dibiayai pakai pengeluaran negara. Kalau secara individu ada membuat ketenangan, ya bayar individu yang bayar. Dan juga konsekuensi dari vaksin booster tidak lagi dibiayai oleh negara, tidak perlu ada syarat-syarat perjalanan pakai vaksin booster. Ya kan, itu satu, menghemat betul-betul anggaran. Ya, itu yang kedua ya. Yang pertama, hentikan proyek-proyek infrastruktur yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah realokasi anggaran yang tidak berguna itu diarahkan untuk yang lebih berguna. Dan yang ketiga adalah menurut saya kita mulai membangun kemandirian pangan dan energi dengan cara menguatkan memberikan kekuatan kepada BUMN yang terkait langsung dengan pangan itu di-equip dengan benar-benar dikasih istilahnya modal yang baik, dan kemudian dia dikasih target. Kalau saat ini ya akan pemerintah sudah memberikan namanya PMN ya, penyertaan modal negara. Tapi penyertaan modal negara ini mayoritas ini diberikan kepada BUMN karya-karya. Tidak kepada BUMN energi kayak Pertamina, tidak kepada BUMN yang kaitannya sama pangan. Nah, ini yang menurut saya perlu kita dorong agar
PMN, penyertaan modal negara ini diarahkan kepada penguatan BUMN yang terkait langsung sama pangan dan energi. Saya kira 3 itu simpelnya ya, untuk mengatasi supaya kita terbebas dari kerentanan hutang dan juga terbebas dari menjadi seperti Sri Lanka gitu, yang gagal bayar hutangnya. Demikian. Ya, mungkin sedikit ya dari saya. Tadi kan sempat disinggung Bang ya, ada misalnya pihak yang mengatakan ya jauh lah atau tidak mungkin gitu, nggak akan mungkin Indonesia terjadi seperti Sri Lanka gitu ya. Ini kan kalau menurut saya orang-orang yang bicara seperti ini orang yang hidupnya terus di Menara Gading. Jadi adanya di atas terus, dia hanya tahu angka-angka, tapi dia tidak tahu kondisi yang ada di masyarakat gitu ya, di bawah bagaimana harga-harga yang melambung gitu ya, harga cabai, harga komoditas, minyak goreng dan lain sebagainya, yang membuat kondisi masyarakat juga lemah sebetulnya saat itu. Itu mungkin Bang, apa pendapat dari saya. Ya baik, ini saya kira sudah sangat jelas sekali ya, gamblang sekali nih dari Bang Matun. Dan memang artinya jangan merasa bahwa kita kuat, jauh. Terus jangan juga menganggap bahwa yang mewarnai itu pesimis, karena hal-hal yang tidak perlu sebetulnya ya. Yang perlu dilakukan adalah tindakan-tindakan antisipatif preventif jika resesi itu terjadi, sehingga ada dalam pembuat kebijakan itu benar-benar bijak ya, dengan skala prioritasnya mana yang benar-benar bisa menjaga keberlangsungan negara ini sehingga terhindar dari resesi. Ya mungkin itu saja ya topik kita hari ini. Ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup, Bro. Oke. Baik, terima kasih pemirsa yang sudah menyimak, dan semoga pencerahan dari narasumber kita, pakar kebijakan publik, Bang Ahmad Nur Hidayat ini bisa menjadi inspirasi untuk bisa lebih baik lagi dalam hal kebijakan publik. Oke, jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. Simak terus, jangan salah arah yang tayang setiap harinya. Terima kasih Bang Manur. Saya kembalikan lagi ke Bang Mus. Silakan Bang Mus. Oke, terima kasih Bro Eko. Terima kasih Bang Matur atas diskusinya yang luar biasa, mengupas isu-isu yang sedang panas ya, berada di publik. Semoga publik mendapat pencerahan. Terima kasih. Saya akhiri jasa kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Mustafa, Bro Eko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya. Sampai jumpa Bang. Sampai jumpa lagi. Semua.